Kisanak, pernahkah engkau merasa ada namun tak dianggap? Hadir namun tak terlihat? Suaramu seolah tenggelam di telan angin. Dan keberadaanmu hanya laksana bayangan yang tak pernah diperhatikan. Ketahuilah para sedulurku, perasaan inilah yang seringkali menjadi bagian dari takdir agung mereka yang terlahir di bawah naungan Weton Wag. Sebuah perjalanan hidup yang sering dimulai dengan rasa terasing dan penolakan. Namun jangan buru-buru melihatnya sebagai sebuah kutukan. Karena sesungguhnya di balik rasa tak diterima, itu semesta sedang menempa seorang wage untuk menjadi pribadi yang kokoh, berjiwa sabar seluas samudra, dan penuh dengan kebijaksanaan. Dalam wejangan kali ini, kita akan menelusuri 5 tahap perjalanan batin seorang weg. Sebuah proses alkimia jiwa yang mengubah rasa sakit karena diabaikan menjadi kekuatan untuk menjadi sandaran bagi banyak orang. Hong Wilaheng, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kasepuhan Luhur Raja Mantra, tempat kita bersama-sama mengkaji warisan adiluhung para leluhur. Bagi para sedulur yang baru singgah, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita jalin paseduluran dalam naungan ngelmu sejati. Sedulurku, inilah beberapa tahap yang harus dilewati seorang Weton Wage. Tahap pertama, laku menjadi bayangan yang terabaikan. Perjalanan seorang wage seringkali dimulai dalam kesunyian. Sejak kecil, banyak dari mereka yang tumbuh dengan pengalaman pahit. Ada tapi tak dianggap. Di tengah keluarga suara mereka sering tenggelam di antara saudara yang lain. Di lingkungan pergaulan mereka bukanlah sosok yang paling menonjol, sehingga keberadaannya seringkali melebur begitu saja. Para sesepuh Jawa pernah berpesan, "Wong wage kui koyo lintang esuk, katon samar, nanging dari praton doyen wengi, wis arep sirno." Artinya orang wage itu seperti bintang fajar. Cahayanya memang tak seterang rembulan atau mentari, namun kehadirannya yang samar justru menjadi pertanda bahwa kegelapan malam akan segera berakhir. Meski keberadaannya penuh makna karena sifatnya yang samar, itulah wage seringkali diabaikan. Mereka akrab dengan rasa sakit hati karena tak dianggap dan merasa ditinggalkan saat orang lain sibuk dengan dunianya sendiri. Namun inilah tempaan pertama bagi mereka. Wage yang sering diabaikan justru sedang dilatih untuk menjadi kuat dalam diam. Laksana akar pohon yang tak pernah terlihat di permukaan. Ia bekerja dalam sunyi menembus kerasnya tanah dan diam-diam menjadi penopang yang membuat pohon itu tetap tegak saat badai datang. Tahap kedua, membangun gunung kesabaran dari rasa tak diterima. Dari pengalaman sering diabaikan lahirlah sebuah kekuatan agung di dalam diri seorang waga, yaitu kesabaran. Saat mereka terbiasa menghadapi kenyataan pahit, bahwa segala usaha tidak selalu berbuah penghargaan instan. Disinilah mereka belajar ilmu sabar yang sesungguhnya. Para leluhur berkata sabar iku luwih luhur tinimbang gunung. Kesabaran itu nilainya lebih tinggi daripada gunung. Gunung bisa runtuh diterjang gempa, tapi kesabaran yang tertanam di dalam hati tidak akan goyah meski diterpa badai kehidupan. Sabar bagi seorang wage bukanlah sikap pasif menunggu. Sabar adalah menyimpan tenaga hingga saat yang tepat tiba. Orang lain mungkin akan meledak ketika diremehkan. Wage memilih diam. Orang lain mungkin akan menyerah ketika tak dianggap. Wage memilih untuk bertahan. Kesabaran ini membuat mereka laksana air yang menetes perlahan, tak terlihat perkasa, namun pada akhirnya mampu melubangi batu yang paling keras sekalipun. Mereka hidup dalam prinsip alon-alon waton kelakon, atau pelan-pelan asal tercapai. Mereka rela berjalan lambat asal selamat, dan rela menunggu lama asal hasilnya matang dan sempurna. Kesabaran inilah yang membuat mereka menjadi pribadi yang tahan banting. Walau bisa jatuh berkali-kali, namun akan selalu bangkit kembali. Tahap ketiga,
Tirakat dalam keterasingan menuju kebijaksanaan. Ada satu fase yang hampir selalu menghampiri seorang waga, yaitu rasa keterasingan. Bukan karena mereka benar-benar sendirian, melainkan rasa sepi di tengah keramaian. Hatinya seperti tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia di sekitarnya. Namun para sedulurku, justru dari keterasingan inilah seorang waga menemukan guru terbaiknya, yaitu sepi atau keheningan. Para pini sepuh berpesan, sopo sing ngerti sepi, bakal ngerti suarane Gusti. Siapa yang mampu memahami keheningan, ia akan mampu mendengar suara Tuhan. Dalam keterasingan itu, Wage mulai terbiasa berdialog dengan dirinya sendiri. Mereka belajar mengurai kecewa, merangkul luka, dan mendengar bisikan-bisikan halus dari nuraninya. Keterasingan ini sesungguhnya adalah sebuah proses tirakat batin, seperti seorang pertapa yang masuk ke dalam gua. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk mengenal dirinya lebih dalam. Wage dilatih untuk menjadi kuat meski sendirian, tenang meski tak ada yang menghibur, dan ikhlas meski tak ada yang memuji. Dari sanalah lahir kekuatan batin yang sulit ditandingi. Ia akhirnya menemukan pusat ketenangan di dalam jiwanya, atau yang dalam istilah kejawen disebut sebagai pancer. Dan ketika ia sudah berdamai dengan dirinya, tidak ada lagi penolakan dari luar yang benar-benar bisa menyakitinya. Tahap keempat, sadar bahwa tak dianggap bukan berarti tak bernilai. Setelah melewati berbagai tempaan batin, seorang wage mulai menyadari sebuah kebenaran agung, yaitu tidak dianggap bukan berarti tidak bernilai. Nilai sejati tidak selalu tampak di mata manusia. Para leluhur pernah bertutur, sing temen ikuti nemu. Siapa yang bersungguh-sungguh pada akhirnya akan ditemukan. Wage adalah perwujudan hidup dari pitutur luhur ini. Nilai mereka sering tersembunyi, tidak mencolok, namun justru itulah yang membuatnya abadi. Laksana emas yang terkubur di dalam tanah. Orang mungkin hanya melihatnya sebagai tanah biasa, tapi setelah melalui proses penggalian oleh waktu, kilaunya akhirnya akan terlihat, dan semua orang akan mengakui nilainya. Wage yang tak dianggap diam-diam menjalankan prinsip sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan sibuk mengejar pujian, tapi sibuklah dalam berkarya. Meski tidak selalu dihargai, ia tetap bekerja. Meski jarang dipuji, ia tetap menolong. Tanpa ia sadari, ia sedang menanam benih-benih kebaikan yang kelak akan ia petik buahnya di kemudian hari. Tahap kelima, akhirnya menjadi tempat bersandar. Inilah puncak dari perjalanan seorang wig. Setelah kenyang dengan rasa sakit karena diabaikan, setelah ditempa dalam api kesabaran, dan setelah menemukan kebijaksanaan dalam sunyi, takdirnya pun berbalik. Dari yang dulu tidak dianggap, kini ia justru menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Mengapa demikian? Karena dia telah melalui semuanya. Ketika orang lain datang dengan keluh kesah, Wage tidak akan menghakimi. Ia mendengar dengan tenang, karena ia tahu betul bagaimana rasanya ingin didengar, namun tak pernah dianggap. Seperti pesan leluhur, wong kang tau nandang loro, luwih becik marasake lorone lian. Orang yang pernah merasakan sakit akan lebih baik dalam menyembuhkan sakit orang lain. Karena pernah merasa tak diterima, ia tak tega menolak orang lain. Karena pernah diabaikan, ia berusaha untuk tidak mengabaikan. Karena pernah ditinggalkan, ia justru menjadi tempat pulang bagi banyak jiwa yang tersesat. Wag menjadi seperti sumur tua di tengah desa. Airnya mungkin tidak pernah meluap deras, tapi akan selalu ada bagi siapapun yang membutuhkan. Inilah keindahan takdir Weton Wage. Dari yang dulu diremehkan akhirnya menjadi andalan. Dari yang dulu ditolak kini menjadi tempat orang lain diterima. Maka sedulurku, setelah kita memahami perjalanan ini, janganlah pernah lagi meremehkan seorang waga. Di balik ketenangannya, tersimpan kekuatan penopang yang luar biasa. Lalu sampai di mana fase perjalananmu saat ini? Tulis di kolom komentar.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga wejangan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama bagi para sedulurku yang berweton waga. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.